karena kebetulan baru pertama kali tadi nontonnya kayak langsung aku suka banget, maksudnya aku meskipun aku yang main juga, tapi pas nonton kayak wow, kerja keras kita semua. Itu persiapannya seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Muka-muka yang banyak aku familiar ya, karena belum lama ini kita juga berkumpul untuk film IDN Pictures sebelumnya. Terima kasih atas supportnya selalu untuk film IDN Pictures. Dan kali ini sangat spesial, kita berkumpul hari ini untuk launching official poster dan trailer film ketiga IDN Pictures dan film kedua horor IDN Pictures. Kali ini kita menceritakan tentang Corin. Corin itu apa sih? Corin itu adalah jin yang makhluk Tuhan yang mendampingi manusia mulai dari awal manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal, yang mempunyai sebuah tugas. Nah, tugasnya ini menarik. Tugasnya ini dia asik karena tugasnya untuk selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, coba bayangin akan seperti apa filmnya. Oke, jadi memang IDN Pictures, kami dari IDN Media, kami berkomitmen untuk selalu membuat cerita-cerita yang berkualitas, utamanya tentang cerita yang ada di sekitar kita, tentunya orang Indonesia. Nah, kita sangat sadar bahwa Indonesia itu penuh dengan banyak cerita, kultur maupun juga kepercayaan yang buat kami pembuat film di sini itu tuh aset yang sangat besar dan sangat menarik. Kalau sebelumnya kita di film Inang kita mengangkat sebuah mitos Rebo Wekasan, kali ini kita di horor berikut kami Corin ini kami mengangkat sebuah cerita tentang makhluk Tuhan memang. Jadi memang nyata adanya di sekitar kita. Wow, jadi masing-masing kita ada Corin ya. Siapa yang kesini Corinnya doang nih, yang pernah kasih nggak ikut. Baik, terima kasih Mas Adi untuk jawabannya. Nanti kita ngobrol dengan teman-teman media. Sekarang silakan Ivan. Saya penasaran sama Mbak Ginanti nih. Ya. Mungkin Mbak Ginanti bisa berbagi juga. Ini kan bukan pertama kalinya ya bikin horor ya, udah banyak banget pengalamannya. Apa yang membuat tertarik dengan konsep film Corin dan mau menyutradarai ini, dan apa sih yang sebenarnya seru dari film ini? Ini Corin atau Ginan? Yang jawab ya. Jadi cerita Corin ini menarik sekali. Jadi pertama kali saya diajak kerjasama dengan Mbak Susanti Dewi di sini untuk mengerjakan film horor dengan Lele. Juga pertama kali saya bekerjasama di dalam film Corin ini. Itu sih yang pertama kali menjadi ketertarikan saya, karena saya harus bukan harus, maksudnya saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan dua orang perempuan-perempuan yang berprofesi di industri perfilman dan cukup berpengaruh terhadap industri perfilman itu sendiri gitu. Dan itu, sorry aku nervous banget, nervous banget ya. Jadi itu pertama kali membuat saya tertarik mengajukan proyek ini, dan kemudian juga temanya menarik sekali karena setiap manusia itu punya sisi gelapnya kan gitu. Jadi itu yang kita coba eksplorasi dalam ceritanya, dan bagaimana kita membuat sebuah treatment horor yang juga belum pernah dieksplor lebih jauh di film-film horor lainnya di Indonesia gitu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ginanti Rona. Ya, Mbak Lela, kita mau ngobrol berarti dari sisi penulis, sejauh mana nih ngobrol sama Mbak Ginanti Rona dan juga Mbak Susanti Dewi untuk penulisan dari film Corin ini. Risetnya mungkin boleh diceritakan ke teman-teman media. Sebenarnya ide Corin tuh udah cukup lama dari Bu Santi dan saya. Jadi kayak kita bersahabat udah cukup lama. Dari Bu Santi tahu saya dari pertama kali bikin film, masih kuliah saat itu sampai sekarang ya kan. Jadi kayak kita sering bertemu bareng lah. Nah, terus kemudian ada 1-2 kali kita ngomongin tentang kita tuh sebenarnya punya pendamping loh di samping kanan kiri kita gitu kan. Terus ada namanya Jin Corin tuh. Gimana ya kalau tiba-tiba si Corin ini menguasai diri kita gitu. Nah, terus itu tuh kayak nempel di otak saya gitu. That's premise nempel di otak saya, dan saya kalau sama cerita bagus nggak bisa move on ya. Sama ide cerita bagus tuh susah move on, kayak kepikiran terus sampai akhirnya
ada waktu baik untuk kemudian kita merangkai cerita ini, sama-sama bertemu waktu yang baik. Jadi buat saya itu sudah cukup enak karena udah lama sebenarnya MPL-nya itu. Terus begitu ketemu, seneng banget begitu Bu Santi bilang kita harus cari sutradara perempuan nih, karena nanti di cerita Korin perempuan di sini bukan cuma sebagai apa ya, mainan horor, kan sering banget kita kayak menjadikan perempuan mainan horor, ini bukan sama sekali gitu. Jadi kayak isu perempuannya, isu persahabatan perempuannya kental banget. Jadi kayak enak banget buat berkolaborasi dengan dua perempuan hebat di samping saya, ibaratnya kanan kiri selalu mendampingi itu kayak Korin aku, Korinku. Jadi Korin yang mendampingi untuk meramu cerita kuat banget. Jadi bukan sesuatu yang sulit sebenarnya ketika lagi merangkai cerita itu. Oke, siap. Tepuk tangannya untuk Mbak Lela. Terima kasih teman-teman semua. Saya Winston. Kita di Aiden Media, Aiden Pictures selalu berkomitmen untuk mendukung, untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas untuk industri perfilman dan hiburan tanah air. Dan salah satunya ketika dari tim ada ide untuk mewujudkan, menghasilkan karya film Korin, ini kita langsung setuju ya San? Jadi langsung within beberapa menit kita langsung setuju dan kita langsung mikirin next step-nya seperti apa. Kita selalu percaya membuat film itu ya seperti jodoh. Kadang kalau kita tahu, ya tahu. Iya. Jadi atau saya juga nggak tahu apakah waktu saya bilang iya, jinnya yang bilang iya. Itu Korin itu. Tapi kita sangat excited sih dengan film Korin ini. Thank you kepada semua cast dan kru yang kerja keras untuk menghasilkan karya film Korin. Kita harap film Korin dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, dapat menghibur, memberikan entertainment yang baik, dan juga selalu seperti dari Aiden Pictures kita juga menghasilkan karya yang menghasilkan impact dan menceritakan lebih dari film itu sendiri. 1 Desember 2022. Yes, 1 Desember 2020. Teman pemain silakan. Iya, karena kebetulan baru pertama kali tadi nontonnya kayak langsung aku suka banget, maksudnya aku meskipun aku yang main juga, tapi pas nonton kayak wow, kerja keras kita semua. Saya lihat ke sini ya. Siap. Ini luar biasa ya, Van. Jadi saya kita mau ngobrol sama teman-teman pemain yang udah hadir hari ini. Boleh, ini kan official poster dan juga official trailer udah kita kasih ke teman-teman media. Berarti boleh juga dong kasih tahu ke teman-teman media karakter kalian masing-masing nih berperan sebagai siapa dan gimana. Betul. Itu dia. Silakan dimulai dari Zulfa Maharani. Silakan Zulfa. Halo semuanya, saya Zulfa Maharani. Di film Korin ini saya berperan sebagai Zahra. Zahra itu salah satu murid asrama putri yang memiliki trauma dan berusaha untuk mengalahkannya. Oh, wow. Jadi pengen tahu. Iya, trauma apa gitu ya. Oke, namun sebelum ke pemain yang lain, kita ke Agni dulu yang sudah bergabung sama kita. Agni, teman-teman media juga pengen tahu nih, boleh teman-teman media mengarahkan alat rekamnya ke layar. Kalau kamu di sini berperan sebagai siapa dan gimana perannya? Silakan Agni. Halo, selamat sore. Terima kasih pertanyaannya ya. Sebelumnya mau minta maaf belum bisa hadir gitu. Dan oke, aku langsung jawab aja ya. Di sini Agni berperan sebagai Yolanda. Yolanda ini adalah pendatang baru. Dia remaja, remaja yang rebel, keras kepala, terus dia tapi dia juga selalu merasa waspada dan berani gitu. Dan di balik kekerasan kepalanya ini, Yolanda memiliki soft spot gitu, yang ingin merasa diterima di lingkungan barunya dan ingin mempunyai sahabat yang benar-benar tulus sama dia. Yes, itu dari Agni. Oke, selanjutnya ke pemain yang lain yang berada di belakang, kita boleh dong jelasin satu persatu, karena tadi kalau kita lihat official trailer kayak wah nih siapa nih ya, gimana nih, boleh silakan dari Alisa dulu, boleh dijelaskan, silakan. Boleh pinjam mikrofonnya tadi di mana? Oke, silakan. Ya. Halo, aku Alisa Lidin, aku berperan sebagai Sri. Sri itu sama kayak Zulfa, salah satu murid asrama putri yang dia itu rebel juga dan dia pingin nggak patuh dan pingin memberontak gitu, pemberontak orangnya. Jadi silahkan nonton aja biar tahu kisah. Oke, siap, silakan. Emang silakan. Hai, aku Naima Aljufri. Di sini berperan sebagai Gendis. Gendis ini adalah murid asrama putri yang ingin diterima di lingkungan teman-teman baiknya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya sini silakan. Halo, selamat sore semuanya. Saya Cindy Nirmala. Di sini saya berperan sebagai Ica. Ica ini salah satu murid asrama putri juga, sahabatnya Zahra. Ica ini karakternya naif dan dia ini cukup terbutakan oleh cinta. Oh, bucin ya? Yang bucin kamu apa Korinnya? Kalau kita nggak tahu. Aku nanya Korinku dulu. Aduh. Bang Arya Yusuf silakan, boleh dijelaskan. Ya halo semuanya, selamat sore. Halo, Saya bro. Yusuf Mardika. Di sini saya memerankan karakter Yafi, murid dari Asrama Putra yang temperamen. Lalu dia juga berpacaran sama Ica. Yang dibucinin ini. Tapi nggak tahu pacarannya kan sama siapa nggak tahu. Jangan-jangan sama Korin ya selama ini. Oke, takutnya ya. Dea, Anissa silakan. Halo semuanya, selamat sore. Saya Dea Anissa. Di sini saya berperan sebagai Hana. Hana itu istri dari pemimpin asrama putri yang sangat tunduk sama suaminya. Oke, itu dia. Wow, ini menarik ensemble cast yang hadir hari ini. Iya. Kita langsung mau ngobrol sama sutradara Mbak Ginanti Rona. Boleh dong ceritain ke teman-teman media gimana proses pemilihan dari cast ini, seberapa jauh ngobrol sama Mbak Santi dan juga Mbak Lele, silakan. Ya jadi pada saat proses mendevelop ceritanya kita juga udah aku sama Mbak Santi udah mulai membayangkan kira-kira siapa yang cocok untuk berperan untuk karakter ini, karakter itu gitu ya. Jadi dan aku juga sangat senang sekali di sini bisa bertemu dan berkolaborasi dengan ensemble cast yang luar biasa, keren-keren banget di sini dan kalian mesti lihat bahwa kita mencoba untuk mengeksplorasi sesuatu mengenai kedalaman karakter yang sangat berbeda gitu. Jadi itu sih seru banget. Jadi setiap pendekatan karakternya punya layer yang menurut aku cukup menarik gitu. Oke. Ada melakukan research juga dan memang ada Pak Ustadz ya yang memang ya kebetulan bapaknya Lele sendiri sebagai penulis di sini gitu. Jadi memang secara langsung sih kita memang memastikan bahwa semua muatan-muatan religi yang kita angkat di sini memang sudah sesuai seperti itu. Dan memang di sini kita ingin mengeksplorasi di di manusianya sih, di sisi gelapnya manusianya gitu, bahwa kita harapannya memang ingin menciptakan sebuah film dengan treatment baru yang memunculkan sosok Corin memang sebagai sesuatu yang nantinya juga bisa diterima sebagai bentuk hiburan yang baru sih. Gitu sih sebenarnya. Siap, terima kasih Mbak Ginanti Rona. Boleh Mbak Santi ditambahkan untuk jawaban dari Mbak Ginanti Rona, silakan. Ya, thank you Corinnya Arul. Jadi tadi mungkin melanjutkan apa yang Lele bilang ya. Jadi sebenarnya cerita Corin ini sudah mengendap di kepala kita lumayan lama ya Le ya. Bertahun-tahun deh. Bertahun-tahun gitu dan Lele juga datang dari keluarga yang sangat dekat dengan ya bapaknya Ustadz lah. Nggak usah nyebut-nyebut sama bapak ya. Tapi kita selalu berkonsultasi dalam membuat cerita ini dalam ranah yang cukup. Karena sebenarnya ini kita membuat bukan film spesifik religi atau apa gitu. Kita mau bikin film tentang manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya ini cerita kita mau mengedepankan bagaimana anak-anak muda yang kebetulan mereka ada di asrama putri dan kita semua tentunya sebelum kita bisa duduk hari ini di kesempatan ini kita dulu juga pastinya akan melewati bangku sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini cerita tentang pertemanan yang kita dapatkan di masa bangku sekolah di mana ada ups and downs dan banyak kebetulan di cerita ini ada misteri-misteri yang para anak-anak ini harus mereka bersatu dan membongkarnya, misteri kejahatan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Santi Dewi. Mbak. Ya, terkait itu ya sih, gak banyak orang tahu kalau saya ini penulis horor yang bapaknya Ustadz ya. Jadi saya kalau misalnya ada adegan
orang kesurupan. Saya nanya mau Abi tuh, Bi ini doanya apa yang paling manjur ya? Nah begitu Korin tuh sudah dekat sama percakapan itu. Dia tidak bisa disamakan dengan Rohib Atid karena itu malaikat sama jin, jelas beda. Di Al-Quran jelas beda dan itu perdebatannya panjang. Tapi yang kita sebutkan di sini bukan hal itu sih. Maksudnya ini cerita tentang bahwa manusia mau punya korin atau nggak punya korin, dan apalagi kita punya korin, manusia itu punya sisi gelap sama sisi baik. Nah, yang kemudian kita terjemahkan itu menjadi hal yang sering dibahas di berbagai jurnal, ngomongin tentang jin korin, bahwa jin korin itu kemudian menjadikan manusia punya sisi gelap ya. Padahal kita tanpa jin juga kita punya sisi gelap kan. Yes. Nah, jadi kayak, dan ini adalah pertemanan, persahabatan, bagaimana melalui banyak sisi gelap yang menyeramkan itu. Dan kemudian mereka berada dalam situasi yang cukup menyeramkan. Situasi yang menyeramkan bisa banyak hal, bisa karena setan, bisa karena manusia, bisa karena nafsu, dan macam-macam. Nah, jadi nonton Korin kalau penasaran. Yes, itu dia. Terima kasih, boleh tepuk tangan dong. Untuk yang pertama aku jawab kenapa aku milih di project yang luar biasa ini ya. Yang pertama, dikerjainnya banyaknya sama saudara-saudara perempuan gitu ya. Dari sutradaranya sendiri ada Kak Gita, terus penulisnya Mbak Lele, dan juga produsernya Mbak Santi gitu. Aku pengen banget di project, aku pengen banget bisa didirect langsung sama sutradara perempuan yang benar-benar talented ini, Mbak Gita. Udah lama banget pengen banget ada di satu film bareng Kak Gita gitu, dan ya alhamdulillah akhirnya kita berjodoh. Dan ini juga kolaborasi pertama aku bareng IDN, seneng banget sih, tapi juga deg-degan gitu. Terus dari skripnya sendiri ya, di sini aku jelas memainkan karakter yang beda dari karakter-karakter aku sebelumnya. Terus juga horornya sangat kuat, tapi ceritanya juga bagus gitu. Horor yang kuat tapi dibalut dengan cerita persahabatan yang sangat mengharukan seperti itu. Terus serunya sendiri syuting bareng anak-anak ini ya mungkin karena kita seumuran gitu, jadi kita nyambung gitu. Terus juga ada icebreakernya, ada Naima yang selalu menghibur di lokasi ya, walaupun syutingnya bisa dibilang banyak menguras emosi, tenaga gitu, tapi karena ada teman-teman yang selalu ngelucu ini kayak Naima gitu, yang energinya nggak pernah habis, jadi semangat lagi. Terus juga teman-teman yang lain juga selalu menguatkan, dan kita anaknya main banget, jadi nggak setelah selesai syuting selesai gitu udah selesai aja gitu, tapi kita masih tetap main, masih tetap rame di grup, dan selalu ketemu terus gitu sih, selalu tanya kabar. Terima kasih Agni nih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita ke... Iya, kebetulan memang Zahra ini karakter yang beda dari sebelum-sebelumnya yang pernah aku mainin. Persiapannya lumayan panjang, untungnya juga Mbak Gita, Mbak Santi itu memberikan aku banyak waktu dan ruang untuk bisa explore kayak menjadi gimana sih rasanya menjadi murid asrama perempuan. Mungkin sebelumnya aku nggak pernah ada experience itu sebelumnya. Dan juga memperdalam agama, karena kebetulan Zahra ini memang orang yang sangat taat dengan agama gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, sama mungkin lebih memperdalam ensemble cast-nya aja sih, karena di film ini kan mengusung persahabatan juga. Jadi gimana aku bisa benar-benar akhirnya berteman baik dengan mereka semua gitu pada akhirnya. Oke, itu dia. Zulfa Maharani, tepuk tangan dong untuk Zulfa, terima kasih. Sebenarnya proses menyenangkannya itu bukan dari syuting aja, tapi dari persiapannya. Itu persiapannya seru banget. Serunya mengandung arti nih ya. Karena banyak banget yang kita dapetin, contohnya mungkin beberapa dari kita atau mungkin hampir semua dari kita bahkan baru tahu Korin itu apa, itu ketika kita masuk project ini. Jadi kayak informasi baru, terus kita juga belajar dulu tentang Korin itu apa, bahkan sebelum kita Korin itu apa masuk ke skrip. Korin itu apa? Oke. Jangan ganggu dulu ya, Mak Korin, tolong. Nih Korin, silakan lanjutkan Cindy. Kemudian untuk karena persiapannya cukup lama dan kita cukup puas dengan persiapannya ya. Karena lumayan matang.
Dan untuk aku sendiri sih, karena di sini aku banyak harus fisiknya harus lumayan kuras ya di sini ya. Jadi aku persiapan fisiknya lumayan, si Naima juga kebetulan Ica aku harus agak menurunkan berat badan, sedangkan Naima gendis harus naikin berat badan. Itu proses yang menyenangkan. Dan selama syuting pun juga, aku berasa banget persahabatannya. Karena sebenarnya kita belum pernah kenal sebelumnya. Khususnya aku sama Zulfa sama Naima gitu, kita belum pernah kenal sebelumnya dan rasa persahabatan itu sudah sangat terasa sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Sini. Terima kasih. Berarti mungkin ke Mbak Santi Dewi dan juga Mbak Ginanti Rona sebagai penutup terakhir ke teman-teman media. Ini boleh lagi berikan pesan ke teman-teman. Ini bisa relate sejauh mana dengan teman-teman, khususnya teman-teman remaja-remaja putri nih. Karena kan persahabatannya sangat kuat di sini. Itu pesan yang disampaikan apa aja nih? Silahkan. Silahkan mungkin dari Mbak Ginanti Rona. Mbak Santi dulu boleh, silahkan. Oke, jadi teman-teman kita semua sudah tahu bahwa film Corin akan tayang sebentar lagi, tanggal 1 Desember. Film ini memang didesain untuk menjadi sebuah film dengan pengalaman sinematik yang sangat seru. Film yang sangat cocok untuk ditonton oleh anak-anak muda. Nggak sendiri, karena kalau sendiri kurang seru ya. Jadi harus rame-rame. Rame-rame ini karena cerita tentang perjalanan murid asrama putri kelas 3, bagaimana mereka menjalani tahun terakhir mereka di sekolah. Itu. Siap, terima kasih Mbak Ginanti Rona. Mungkin terakhir buat teman-teman media. Ya, jadi film Corin ini patut untuk disaksikan sebagai penutup akhir tahun film horor. Patut untuk ditunggu karena film Corin ini punya cerita yang sangat menarik tentang perjalanan 4 orang para murid-murid di sebuah asrama putri yang mengalami sebuah kejadian teror yang pastinya sangat seru untuk nantinya diikuti dan 1 Desember tahun ini.